Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan pada soal nomor 4 bab standar costing. Pada soal A, berikut merupakan soalnya. PT Tech Miracle memproduksi sisir dengan menggunakan biaya standar dalam menghitung harga pokok produknya. Biaya ini memiliki jam kerja dan kapasitas standar 40.000 jam. Biaya standar untuk produksi 1 unit sisir sebagai berikut. Biaya bahan bakunya ada 16 kilo seharga 10.000 sehingga disimpulkan menjadi 160.000. Biaya TKL-nya selama 10 jam yaitu 5.000, maka dapat disimpulkan 50.000. Biaya overhead pabrik variabelnya 10 jam dengan biaya 8.000, maka diperoleh 80.000. Biaya overhead pabrik tetapnya 10 jam dengan harga Rp 10.000, maka diperoleh Rp 100.000. Lalu biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar jam TKL pada kapasitas normal 20.000 jam. Kegiatan selama bulan Mei 2020 diperoleh data sebagai berikut. Biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat 16.000 unit itu ternyata biaya bahan bakunya dengan 80.000 kilo seharga 10.000, maka diperoleh 800 juta. Lalu biaya TKL-nya dengan 20.000 jam dengan harga 3.500, maka diperoleh Rp 70 juta, sehingga biaya overhead pabriknya sebesar 100 juta. Soalnya, tentukan selisih kuantitas bahan baku dan selisih harga bahan bakunya, tentukan laba ruginya. B. Hitunglah selisih efisiensi upah dan selisih tarif upah, tentukan laba ruginya. C. Hitunglah selisih terkendali dan selisih volume, tentukan laba ruginya. Maka kita akan mengerjakan soal A terlebih dahulu, yaitu hitunglah selisih kuantitas bahan baku dan selisih harga bahan bakunya, tentukan laba ruginya. Berikut merupakan cara pengerjaannya. Untuk selisih kuantitas bahan baku dan selisih harga bahan bakunya, satu unitnya diperoleh yaitu 16 kilo. Lalu cara menghitung kualitas standar yaitu 16 kilo dikalikan dengan 16.000 unit, maka diperoleh 256.000 kg. Lalu kuantitas aktualnya 8.000 kg, yaitu dari soal. Maka untuk memperoleh selisih kuantitas bahan bakunya diperoleh rumus kuantitas standar dikurang kuantitas aktual dikalikan dengan harga standar, di mana kuantitas standarnya yaitu 256.000 kg dan kuantitas aktualnya yaitu 80.000 kg. Lalu dikalikan dengan harga standar 10.000. Harga standarnya yaitu 10.000, maka diperoleh sebesar 1.760.000. Maka dapat disimpulkan selisih kuantitas bahan baku sebanyak 1.760.000 itu berupa laba, karena kuantitas standarnya yaitu 256.000 lebih besar daripada kuantitas aktual yaitu 80.000. Lalu untuk menghitung selisih harga bahan bakunya, harga standar dikurangi harga aktual dikalikan dengan kuantitas aktual. Harga standarnya yaitu Rp 10.000 dan harga aktualnya juga Rp 10.000, lalu dikalikan dengan kuantitas aktual 80.000, maka diperoleh Rp 0 rupiah. Dapat disimpulkan selisih harga bahan baku sebesar Rp 0 rupiah berupa rugi karena tidak terjadi harga standar lebih dari harga aktual. Nah, berikut merupakan notnya. B. Pada soal B yaitu hitunglah selisih efisiensi upah dan selisih tarif upah, tentukan laba ruginya. Selisih efisiensi upah ini cara mengerjakannya yaitu jam kerja standar dikurang jam kerja aktual dikalikan dengan tarif standar, di mana jam kerja standarnya sudah diperoleh nih di soal yaitu 40.000 dan jam kerja aktualnya ternyata diperoleh 20.000 jam. Lalu dikalikan tarif standarnya yaitu Rp 5.000 dari TKL-nya, maka diperoleh Rp 100 juta. Dapat disimpulkan bahwa selisih efisiensi upah sebesar 100 juta ini berupa laba karena jam kerja standarnya yaitu 40.000 lebih besar daripada jam kerja aktual yaitu 20.000. Lalu cara menghitung selisih tarif upahnya, tarif standar dikurang tarif aktual dikalikan dengan jam kerja aktual, di mana tarif standarnya telah diperoleh yaitu 5.000 dan tarif aktualnya yaitu diperoleh Rp 3.500, lalu dikalikan dengan jam kerja aktual. Jam kerja aktual di sini yaitu 20.000 jam, maka diperoleh Rp 30 juta. Dapat disimpulkan bahwa 30 juta ini berupa laba karena tarif standarnya yaitu 5.000 pada soal lebih besar daripada tarif aktual 3.500. Berikut merupakan notnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yang C, hitunglah selisih terkendali dan selisih volume. Tentukan laba ruginya. Untuk menentukan selisih terkendali, kita alangkah baiknya menentukan biaya overhead sesungguhnya, yaitu kita lihat di soal. Biaya overhead sesungguhnya itu adalah 100 juta rupiah. Lalu kita menentukan bagaimana biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar. Yang pertama kita menentukan tetapnya terlebih dahulu, yaitu didapatkan Rp20.000 dari biaya TKL dan dikali dengan Rp10.000 dari biaya overhead pabrik tetap, sehingga didapatkan dana Rp200 juta. Lalu yang kedua kita menentukan variabelnya. Nah, 80.000 dapat dari mana? 80.000 itu dapat dari biaya bahan baku, sehingga dikali dengan biaya overhead pabrik variabel yaitu Rp8.000. Sehingga dana yang terkumpulkan adalah Rp640 juta. Dan setelah kita tambah didapatkan hasil Rp840 juta. Nah, untuk menghitung selisih terkendali yaitu menggunakan rumus biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar lalu dikurang oleh biaya overhead sesungguhnya dan dihasilkan dana Rp740 juta. Selanjutnya kita menentukan selisih volume. Untuk menentukan selisih volume, kita menggunakan rumus kapasitas normal dikurang kapasitas standar dan lalu dikalikan dengan tarif overhead tetap. Bagaimana sih cara mencari kapasitas normal? Untuk mencari kapasitas normal, kita bisa lihat di soal tersebut. Di sini diketahui bahwa kapasitas normal adalah 20.000. Sedangkan untuk kapasitasnya standar itu adalah 40.000. Nah, di sini kita bisa kurangi bahwa 20.000 dikurang 40.000 adalah minus 20.000 dan dikali dengan tarif overhead tetap. Dari mana? Dari biaya overhead pabrik tetap, yaitu Rp10.000. Nah, didapatkan hasil minus Rp200 juta. Di sini juga diketahui bahwa unfavorable. Kenapa? Karena pendapatan aktualnya kurang dari pendapatan anggaran atau unfavorable. Terima kasih.